Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa kesehatan, waktu yang luang, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di rumah, di antara rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala, di ma'had yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka menjalankan kewajiban Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu seorang bisa menegakkan ubudiyahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernah mengatakan di dalam sebuah perkataannya. Ini santri tolong ditulis. Santri ditulis ya. Nanti dicek, kalau tidak bisa nulis pulang. Senang ya kalau pulang ya. Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyatuh. Menuntut ilmu suatu ibadah yang tidak tertandingi dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan syarat niatnya benar karena Allah tabaraka wa ta'ala. Pahalanya menuntut ilmu ini besar sekali, lebih besar daripada pahala ibadah haji, lebih besar daripada pahala ibadah umroh yang mengeluarkan uang puluhan juta. Antum duduk majelis ilmu ini pahalanya besar. Kenapa demikian? Kenapa kok bisa menuntut ilmu pahalanya tak tertandingi gitu? Karena semua ibadah itu harus dilakukan dengan ilmu. Dan tidak akan diterima suatu ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Hanya cuma sekedar ikut-ikutan. Pak, kenapa Bapak melakukan ibadah ini? Pokoknya. Hanya sekedar apa? Pokoknya. Dalilnya pokoknya. Loh, kenapa Bapak melakukan ini? Ya pokoknya kayak gini sudah. Loh, tidak ada ilmu. Kenapa kok melakukan sholat? Ya dari dulu kayak gini, gimana lagi? Oleh karenanya pernah dikatakan oleh Ibnu Ruslan, ya, Ibnu Ruslan dalam kitabnya atau dalam nazomnya yang berjudul Az-Zubad. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap ibadah yang dilakukan tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Oleh karenanya di antara syiar dari dakwah salafiyah, selain menyebarkan tauhid agar orang-orang senantiasa beribadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian yaitu senantiasa dakwah salafiyah
mengedepankan ilmu dan ilmu. Yang dibangun adalah keilmuan yang matang, karena keilmuan yang bermanfaat, keilmuan yang menjadikan kita takut kepada Allah, itulah yang kita harapkan, dan berbuah dengan amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema tentang zuhud. Tentang apa? Zuhud. Zuhud di dunia. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari zuhud? Santri-santri. Ada hadiahnya, air minum Ustadz. Ada nggak yang bisa menyebutkan makna zuhud? Kita sering dengar zuhud gitu ya. Nah, kita harus tahu apa sih zuhud itu gitu ya. Yang akan kita bahas adalah sebuah hadis ya. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor Al-Hadi wa Thalathun, yaitu nomor 31. Ini yang akan kita bahas. Coba kita akan menjelaskan ya, penjelasan dari para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Abil Abbas Sa'di ibni Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abil Abbas Sa'ad bin Sahl As-Sa'idi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dan beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepada aku suatu amalan yang ketika saya mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencintai saya, dan juga manusia mencintai saya. Amalan apa kira-kira itu? Ya. Jadi para sahabat ini selalu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah akhirat. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah ini tentang masalah akhirat, tentang surga yang menjauhkan mereka dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tujuan hidup mereka adalah akhirat. Jadi tidak ada ceritanya para sahabat tanya, ya Rasulullah, saya ini kayaknya pengen kaya. Gimana caranya? Banyak kan kita tanya sama Ustadz, saya pengen kaya Ustadz. Ya, Ustadznya juga pengen. Ya. Jadi dunia, kalau kita ini kebanyakan masih urusan dunia. Ya. Jadi kalau sahabat itu mindsetnya itu sudah akhirat sudah. Ya. Memang hidup untuk akhirat. Ya. Makanya kita harus punya moto. Apa moto itu kira-kira? Apa? Ya kayak pedoman hidup gitu lah. Kita hidup untuk akhirat. Ya. Kalau hanya sekedar hidup di dunia, ya sebentar saja. Kalau hanya cuma hidup di dunia kita, sebentar. Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Ya. Wa aqallu man tajawaza dzalik, dan sangat sedikit kalau lebih. Kalaupun lebih itu bonus. Bonus. Dan betapa banyak sekarang
Belum umur 60, belum umur 70 sudah Allah Subhanahu wa taala ambil. Oleh karena kalau kita hanya cita-cita kehidupan dunia ini sangat sebentar sekali. Yang harus kita cita-citakan, dan ini orang-orang yang cerdas, yaitu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Oleh karena kehidupan kita, kalau kita mencontoh salafun saleh, kehidupan mereka hanya untuk akhirat. Ketika mereka diberikan ujian berupa kemiskinan, berupa penyakit, berupa kesusahan, kesedihan, maka mereka bersabar atas ujian tersebut karena mereka tahu bahwasanya ujian ini tidak akan lama. Paling lama ujian yang akan kita alami sampai kita mati. Ujian di dunia berupa kemiskinan, kesusahan, sampai kita mati paling lama. Kecuali kalau kita ahli maksiat, ya, tidak taat kepada Allah, ya ujiannya selama-lamanya. Tidak ada istirahat di alam kubur kelak. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya para sahabat mindset kehidupannya adalah akhirat. Nah, inilah yang harus kita contoh. Harus kita contoh. Dan inilah nyambung dengan pembahasan kita. Jadi sahabat itu bertanya, amalan apa yang kira-kira membuat Allah itu bisa cinta sama saya? Dan juga manusia juga cinta sama saya gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, faqala izhad fid dunya. Nah, ini yang kita ambil dari judul ceramah kita. Izhad fid dunya. Zuhud di dunia. Zuhudlah kalian di dunia. Ya. Kemudian balasan dari zuhud, dari amalan yang bernama zuhud ini adalah apa? Yuhibbakallah. Allah akan mencintai kamu. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai antum semuanya. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah apa-apa yang berada pada manusia. Niscaya manusia juga akan mencintai kamu. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanadin hasanah. Hadis hasan, ya, hadis hasan di bawah derajatnya hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang bagus. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau, ya, seorang sahabat tersebut, rajulun, ya. Kenapa kok tidak disebutkan namanya? Rajulun. Nah, ini kan kalau dalam bahasa pelajaran bahasa Arab ini namanya nakiro, tidak jelas siapa orangnya. Kalau jelas orangnya berarti namanya makrifat. Ya. Nah, ini tidak diketahui siapa orangnya. Kalaupun kita mau mengetahui itu juga tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah faedah dari isi pertanyaannya dan jawaban dari Rasulullah SAW. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan hadar rajulu talaba hajataini 'azimatain. Orang tadi, ya, meminta sesuatu hajat, dua hajat yang sangat besar.
yaitu agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan suatu amalan tertentu. Ya. Menunjukkan suatu amalan muhaddad, yaitu amalan tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Az-zuhud, nah, kita kembali lagi ke makna dari zuhud. Apa sih arti dari zuhud itu sesungguhnya? Yaitu ya, wa alla yatanawalu al-insanu minha illa ma yanfa'uhu fil akhirah. Melakukan sesuatu, ya, senantiasa melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Itu zuhud. Kira-kira antum datang ngaji itu bermanfaat enggak untuk akhirat? Bermanfaat. Nah, itu zuhud. Ya. Kira-kira antum ya beli kendaraan untuk datang kajian bermanfaat enggak untuk akhirat? Bermanfaat. Ya, zuhud. Kecuali kalau kendaraannya tidak untuk kajian, tidak untuk menuntut ilmu, hanya untuk senang-senang, gaya-gayaan, hanya untuk balapan. Ya. Kira-kira itu zuhud atau tidak? Tidak zuhud. Jadi zuhud itu melakukan amalan sesuatu ataupun membelanjakan harta yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi kita tanya, kalau kita mau beli sesuatu, manfaat nggak kira-kira untuk akhirat saya? Ah, itu zuhud itu. Ya. Kita beli peci nanti ke pasar, kira-kira peci ini manfaat nggak untuk akhirat? Oh, manfaat karena untuk sholat. Ya. Untuk sholat. Kemudian contoh yang lain, misalnya saya beli HP. Ya. HP. Manfaat gak kira-kira HP saya untuk akhirat? Oh, na'am, untuk mendengarkan kajian ilmu, untuk mencatat ilmu, untuk belajar, wasilah belajar. Oh, manfaat. Tapi hanya kalau untuk sebatas dunia ataupun buat main game, nah, anak-anak ini main game, ya, maka gak zuhud, karena gak bermanfaat, ya. Karena game itu tidak berpahala. Ada nggak game yang berpahala? Barang siapa yang main game maka dapat 2 pahala. Ada nggak kira-kira? Nggak ada, ya? Nggak ada. Ya. Yang ada adalah pahala barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang bisa mengulangi makna zuhud? Ada nggak kira-kira? Angkat tangan. Siapa yang berani? Nah, siapa namanya? Muhammad Hazel. Naam. Dari mana? Kalimantan. Wih, jauhnya. Kaliwungu, Dusun 5. Itu di Lampung. Oh iya ya. Apa makna zuhud? Zuhud adalah melakukan sesuatu atau membelajarkan sesuatu yang bermanfaat buat akhirat. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Ahsan. Nah, ini nyatet ini. Ya, bermanfaat ilmunya. Ya. Kalau yang enggak nyatet berarti sudah selevel Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau kajian enggak bawa buku. Karena hafalan kuat. Nah, kalau ana husnuzon sama antum. Kalau yang enggak bawa buku ini berarti hafalannya sudah kuat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu zuhud. Dan zuhud a'la minal wara'. Lebih tinggi derajatnya daripada wara'. Wara' itu tidak mau, ya, tidak mau yang subuhat-subuhat. Wara' itu maunya yang halal, jelas halalnya. Ya. Kita nemu mangga di tengah jalan. Waduh,
mangga ini sudah matang, kelihatan kuningnya. Oh, pasti manis. Ya, pasti manis. Tapi ini masih di tanah orang. Waduh. Ambil tidak. Ya. Kalau santri sudah ambil lapar juga kok. Ya kan? Ambil saja. Nah, ini tidak warok namanya. Itu tidak warok, tidak menjaga. Harusnya anu menjaga. Itu bukan punya. Saya tidak tahu itu. Ini punya siapa? Ah, itu masih subuhat. Ya, masih subuhat, masih samar-samar. Ini punya siapa ini mangga ini? Kecuali kalau ada pemiliknya. Ada mak-maknya datang misalnya. Mak, izin dulu mak ya. Saya mau ambil mangganya. Oh, silahkan. Enggak apa. Wah, kalau itu sudah halal. Nah, jadi sudah halal jelas. Sehingga ketika kita makan itu nikmatnya nambah. Ya, nikmatnya loh lebih. Kalau kita makan yang subhat-subhat itu cepat keluarnya. Ya. Jadi habis makan enggak terasa, enggak kenyang, pengen lagi. Nah, itu subhat itu. Ya. Jadi tidak barokah di perut itu. Ya. Apalagi yang haram, yang subhat saja tidak barokah, apalagi yang haram. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka layak tempat tinggalnya. Waliyadzubillah. Karenanya ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang-orang tua, bapak-bapak terutama yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Sudahkah kita harus bertanya, sudahkah nafkah saya ini halal, thayyib yang akan aku bawa pulang untuk memberikan nafkah anak dan istri saya? Itu yang harus dipikirkan. Jangan hanya mencari ya, hanya nominal, sebatas nominal, kemudian banyaknya, tapi syubhat, kemudian bahkan haram. Waliyadzubillah. Jadi zuhud lebih tinggi derajatnya daripada warok. Ya. Kalau warok itu apa tadi? Ya, menjaga tidak ya melakukan atau ya mengkonsumsi yang masih belum jelas. Ya, itu namanya warok. Dan ini dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi ya. Di hadis yang nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 6. Innal halala bayyinun. Siapa yang hafal? 6. Berdiri. Kum. Fajar, tolong ambilkan hadiah ya. Nanti santri-santri saya kasih hadiah ya. Ambilkan hadiah. Kum, berdiri. Umurun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jangan grogi. Masya Allah ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Akan tapi antara halal dan haram ada sesuatu yang samar-samar, syubhat, tak jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang enggak tahu. Kenapa? Karena enggak ngaji. Ya. Karena enggak ngaji, enggak berusaha belajar. Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar, dari yang subhat-subhat, maka dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh atau sengaja ngambil yang subuhat-subuhat,
maka dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Hati-hati. Ya. Ini penting sekali, harus kita perhatikan karena ini menyangkut kehidupan akhirat kita. Ini menyangkut kehidupan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kesimpulan dari perbedaan antara zuhud dan wara'. Ya. Kalau wara' adalah taroka ma yadurru min umurid dunya. Meninggalkan apa-apa yang mudorot dari perkara dunia kita. Ya, itu wara'. Adapun zuhud, ya, taroka malan yanfa fil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, itu zuhud. Oleh karena kita diperintahkan untuk zuhud di dunia. Kebanyakan kita memahami zuhud itu pakaiannya sobek-sobek, ya. Kemudian pecinya bolong-bolong, ya. Celananya sengaja digunting tengahnya, ya. Kemudian apa? Rambutnya kusut, ya, tidak dirawat. Pokoknya berantakan gitu loh. Ya. Padahal bukan itu. Padahal zuhud itu bukan itu. Ya. Kecuali memang tidak ada lagi bajunya. Ya. Kecuali memang tidak ada lagi bajunya. Tapi kalau disengaja-sengaja, saya pengen zuhud. Jadi santri saya pengen zuhud, sengaja. Pakaian takwanya dibolongi, ya, digunting. Celananya digunting, ya. Nah, ini bukan zuhud namanya. Ya. Ini merusak nikmat Allah. Ya. Kita diperintahkan untuk menampakkan nikmat Allah. Allah mengatakan fa amma bi ni'matika, ya, bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat dari Rabbmu maka tampakkanlah. Kita dapat rezeki bisa membeli pakaian yang bagus, pakai. Kita dapat rezeki bisa, ya, pokoknya yang apa Allah telah berikan rezeki kepada kita, kita tampakkan, tidak apa-apa. Ya. Bukan berarti kalau zuhud itu mobilnya sengaja beli yang jelek, ya, yang bannya cuma 2, ya. Tidak zuhud itu. Padahal dia mampu beli yang banyak 4. Ya. Sengaja beli banyak 2 biar apa gitu, ya. Kemudian sengaja yang suka mogok. Jadi dicari yang paling jelek. Padahal mampu, dia punya duit untuk beli yang baru, yang tipis, ya. Pokoknya yang kalau jalanannya geronjalan, ya, yang jalanan rusak-rusak tidak kerasa. Mobil apa kira-kira itu? Ya, mobil helikopter. Ya. Kan kalau jalannya geronjalan tidak kerasa, kan? Ya, karena di atas. Kalau kita mampu beli helikopter, ya beli saja, nggak apa-apa. Mampu kok. Kecuali kalau dimampu-mampukan, ini tidak zuhud. Ya, dimampu-mampukan, tidak mampu, tapi dimampu-mampukan, dan ini banyak terjadi. Level kehidupan kita sebatas punya sepeda motor. Kemudian karena teman-teman sekolahnya dulu, tetangga-tetangganya sudah punya mobil semua. Waduh, tidak mau kalah saya. Akhirnya terpaksa ngutang. Ya. Terpaksa berhutang. Ya, apalagi, ya, kalau biasanya di desa ini banyak yang berseliweran, ya, menawarkan sertifikatnya, Bu, mau digade enggak? Sawahnya mau enggak? Oh, gitu. Ya. Subhanallah. Dimampu-mampukan. Jadi kehidupannya nampak kaya dari luar. Ketika malam tidak bisa tidur, mikir utang. Kapan bayarnya? Tidak ada yang buat bayar. Sehingga kehidupannya dipenuhi dengan gundah gulana, kegelisahan. Nah, ini bukan zuhud namanya. Kalau misalnya kita mampu diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nampakkan. Ya.
Dahulu Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu an, datang ke kota Madinah, tidak membawa apa-apa kecuali apa yang menempel di badannya. Datang tidak membawa apa-apa kecuali yang menempel di badannya. Tidak bawa apa-apa. Tinggalkan semua istrinya, ditinggalkan semua hartanya yang ada di kota Mekah demi menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan, dan banyak para sahabat saling dipersaudarakan dengan suku Ansor, ya. Sehingga mereka jadi saudara karena iman, dilandasi dengan iman, karena kecintaan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf ini ditawari oleh saudaranya tersebut, wahai Abdurrahman bin Auf, saya alhamdulillah punya istri 2. Abdurrahman bin Auf, bukan Ustaz ya. Abdurrahman bin Auf yang menawarkan, ya, punya istri berapa? 2. Ya. Silakan dilihat kedua istri saya, mana yang cocok silakan. Kamu mau yang mana? Nanti kamu yang cocok, yang kamu suka, saya ceraikan, nikahi. Saya punya kebun kurma, taruhlah contoh misalnya 100 hektar. 50 saya, 50 kamu. Kira-kira saya bertanya kepada antum semua, kalau antum yang ditawari demikian, ya, kira-kira menerima atau tidak nolak? Gimana tuh? Kira-kira menerima atau tidak nolak? Ya, ya itu saya sudah yakin kalau jawabannya itu, ya, pasti tidak mau nolak. Subhanallah. Oh, ini rezeki nomplok Ustaz, kapan lagi? Ya kan? Tapi lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf ini menjaga dirinya gitu. Sangat-sangat menjaga. Ya, menjaga dirinya. Padahal ini halal ya, sebenarnya halal ya. Halal ya. Kalaupun kita menerima boleh-boleh saja. Kan tapi Abdurrahman bin Auf itu ya ingin berusaha dengan dirinya gitu. Nah, mau dia pengen mulai dari nol. Ya. Jadi beliau menolak dengan halus tawaran dari saudaranya tersebut. Kemudian beliau minta satu saja, yaitu untuk ditunjukkan kepada beliau apa? Pasar. Dullani ilasu. Tunjukkan saya pasar. Ya. Akhirnya beliau mulai bernegosiasi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya kita bisa kaya tanpa modal. Paham? Bisa kaya tanpa modal. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa. Cuma dia ke pasar. Tapi Abdurrahman bin Auf ini memiliki skill. Ya. Ibaratkan kita negosiator, pintar ngomong. Ya. Kalau sudah ngomong, sudah promosi, tidak mungkin tidak ada orang beli. Memikat. Ya. Jadi jago promosi. Dan juga Abdurrahman bin Auf salah satu alasannya dikatakan para ulama kenapa menolak dikasih kebun. Karena tidak biasa. Tidak biasa mengolah kebun. Orang Mekah itu mata pencahariannya kebanyakan adalah berjualan. Ya. Jadi tidak biasa pegang cangkul, mopuk, dodos, tidak biasa. Deres itu tidak biasa. Ya. Nyiram-nyiram itu tidak biasa. Jadi kalau saya di kebun, waduh, mati semua nanti kebunnya. Nah, ibaratnya gitu. Saya tidak jago itu. Saya jagonya itu jualan gitu. Ya. Dengan cara inilah saya bisa insya Allah mencari nafkah. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf yang dari awalnya nol, tidak punya apa-apa, menjadi sahabat, dikatakan sahabat yang termasuk yang terkaya di antara sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa waktu setelah beliau hijrah itu, kemudian sudah punya duit, beliau menikah. Kemudian beliau memakai baju yang sangat bagus.
Subhanallah. Lihat, Abdurrahman bin Auf memakai pakaian yang sangat bagus. Ya. Karena untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu juga Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas ketika beliau mendebat Khawarij. Ya. Ketika beliau mendebat Khawarij, beliau memakai pakaian sangat bagus. Ya. Karena beliau mampu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga suka keindahan. Asalkan itu tidak menjadi syariat, maka itu boleh kita lakukan. Jadi jangan dimaknai zuhud itu seolah-olah ya, santri misalnya zuhud, padahal ada lauk, tidak mau makan lauk, ya, makannya cuma piring saja misalnya. Ya, Ustaz, kenapa antum makan piring aja? Zuhud, Ustaz. Salah itu. Ya, itu bukan zuhud. Ya, kalau antum mau zuhud, rajin puasa. Nah, itu loh zuhud itu. Ya. Kalau hanya makan piring, ya, tidak mau ada lauknya, cuma nasi putih, atau katanya ritual. Kenapa antum makan nasi putih aja? Biasa Ustaz, ritual. Ya, puasa mute katanya. Ya, biar zuhud, biar tenaganya. Nah, kira-kira kalau makan nasi putih tenaganya gimana? Loyo, biar loyo. Ya. Jadi itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu kalau kita ada rezeki, ya kita belanjakan untuk itu. Yang paling penting bermanfaat untuk akhirat kita ketika kita belanja. Kecuali kalau berlebihan, ya. Misalnya beli jam dinding. Jam dinding ada yang harganya mesti 50.000. Ya. Dan itu sudah cukup untuk kita bisa melihat waktu sholat, ya kan? Untuk ini jamnya untuk waktu ini waktu itu sudah cukup. Beli jam tangan misalnya, ya yang 100.000 itu ataupun ya secukupnya lah. Yang paling penting kan bermanfaat. Jadi tapi jangan berlebihan. Beli jam dinding saja yang harganya 1 M. Masya Allah. Itu bukan zuhud namanya. Ya, itu namanya boros. Ya, paham itu boros? Yang mana uang 1 M itu bisa buat bangun masjid sama jam dinding. Ya, kita bangun masjid kemudian beli jam dinding. Masa cuma dibelikan jam dinding saja? Tidak bermanfaat. Apakah kalau jam dinding harganya 1 M, muternya beda? Ya, muternya sama. Terkadang, ya, saya pernah juga ketemu orang-orang itu. Nah, memang orang kaya gitu. Heran juga saya nih. Berapa jam antum harganya? 20 juta, Masya Allah. Jamnya 20 juta. Ya kalau misalnya dia memang kehidupannya begitu, ya sah-sah saja. Hanya saja kan bagi kita terlalu berlebihan, ya. Itu berlebihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita beli sepatu, ya, yang wajar, ya, 100.000, 200.000, atau mungkin 300.000, yang baik, yang bagus lah, ya. Yang paling penting kan bisa dipakai, layak, ya. Nah, itu yang paling penting, bermanfaat untuk kita sekolah, untuk kita olahraga mungkin, ya. Yang paling penting bermanfaat untuk akhirat. Jangan pula kemudian berlebihan. Ya, beli sepatu tapi ya enggak satu. Padahal yang bermanfaat cukup satu. Belum ada hajat untuk beli yang lebih. Langsung diborong 50. Disimpan di lemari. Kira-kira bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat, kecuali beli 50 dikasihkan pondok pesantren ini untuk santri semuanya, gratis. Oh, itu bermanfaat itu. Ya, itu zuhud itu. Santri-santri senang ya kan? Ya, dapat sepatu. Jadi begitu. Ya, jadi kita harus memanfaatkan harta kita untuk akhirat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai zuhud kita di dunia, sehingga Allah mencintai kita. Yang paling penting itu bagaimana Allah mencintai kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Kalau hanya sekedar ngaku-ngaku kita cinta Allah, tapi tidak ada aplikasinya, tidak ada penerapannya, tidak ada amalan-amalannya,
Maka ini adalah omong kosong. Betapa banyak orang yang mengaku bahwasanya mereka kenal seorang wanita yang bernama Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua orang mengaku saya suka Laila, saya suka Laila. Walakin Laila la tuqirru bidaka. Akan tetapi Laila tidak ngakui. Ya, saya tidak kenal dengan fulan, saya tidak kenal dengan fulan. Kalau semua sekedar ngaku-ngaku, itu anak kecil pun bisa. Akan tapi bagaimana Allah mencintai kita. Baik, karena sudah azan, nah kita azan terlebih dahulu. Tafadhal. Kita melanjutkan pengajian kita masih pada pembahasan az-zuhud. Ya, jadi bagaimana kita zuhud di dunia ini, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk akhirat kita. Ya. Jadi coba kita teliti mulai dari sekarang, aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kira-kira bermanfaat nggak untuk akhirat? Ya, misalnya sholat berjamaah kira-kira bermanfaat nggak untuk akhirat? Nah, kemudian zikir pagi petang bermanfaat enggak? Lalu kemudian bekerja, ya. Jadi bekerja harus diniatkan untuk ibadah. Jangan hanya sekedar bekerja nyari uang, ya. Kalau kita hanya sekedar di dunia ini hanya untuk nyari uang, ya, tidak ada nilai-nilai ibadah yang kita niatkan di dalamnya, maka ya betapa hinanya kita. Karena monyet itu bisa cari uang. Padahal monyet nggak kuliah. Ada nggak monyet S1? Nggak ada. SD nggak lulus. Ya, tapi bisa dia cari uang. Kalau hanya sekedar cari uang, monyet bisa, ya, dengan topeng monyetnya dapat dia uang. Tapi karena monyetnya kan tidak ibadah kepada Allah, jadi sekedar tidak diberi akal oleh Allah, sekedar nyari uang gitu saja. Oleh karena ketika kita bekerja banting tulang, maka niatkan dari pekerjaan kita, setiap apa yang kita pikul, apa yang kita lelah di dalamnya itu niatkan karena Allah. Ini untuk nafkah anak dan istri saya. Sehingga kita 8 jam kerja misalnya dalam sehari, itu bernilai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Itu zuhud itu. Ya. Lalu kemudian istirahat, sholat, ya. Lalu tidur, ya. Tidur siang untuk misalnya melepaskan penat, ya, mengikuti sunnah Rasul SAW, qailulah, tidur sejenak agar bisa lanjut aktivitas berikutnya. Jadi, apakah aktivitas kita ini sudah orientasinya akhirat atau belum? Itu harus menjadi pertanyaan terus setiap hari. Ya, kalau bisa kita bikin jadwal. Ya, kapan saya seperti ini, kapan saya seperti ini. Kira-kira kalau saya membeli sesuatu ini bermanfaat nggak untuk akhirat saya? Misalnya saya beli motor, bermanfaat nggak? Saya beli bangun rumah. Kira-kira rumah saya ini akan bermanfaat nggak untuk akhirat kita? Ya, kalau bermanfaat, ya, untuk kemudian agar lebih baik lagi peribadatannya kepada Allah, agar lebih nyaman, kemudian juga menyenangkan hati keluarga kita, ya, maka bermanfaat. Jadi semua aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah dan bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, itu zuhud itu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan subhanallah, ya, kita melihat, ya, hal ini, ya, ada pada guru-guru kita. Kita pernah belajar di Mesir. Kita punya guru-guru yang luar biasa, zuhud. Kehidupannya memang tidak ada sedikit pun, ya, yang kita lihat secara kasat mata, dan karena kita juga sering berinteraksi, kemudian sering juga kita pergi ke rumahnya, tidak ada keinginan sedikit pun untuk dunia di dalam kehidupannya. Ya. Apa yang dia miliki untuk akhirat semuanya, subhanallah. Ya. Padahal
secara mungkin ekonomi beliau biasa-biasa saja. Ya. Sehingga perhatian kepada murid-muridnya itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Ya. Beliau rumahnya masih ngontrak. Ya. Rumahnya masih ngontrak. Akan tapi ketika kita belajar kepada beliau, ya, subhanallah. Itu bahkan semuanya dikasih. Kita dikasih kitab, kita dikasih, ya, bahkan uang transport. Subhanallah. Kehidupannya untuk akhirat. Tidak ada sedikit pun ingin, ya, memperkaya diri. Tidak ada sedikit pun untuk berbangga-bangga dengan dunia. Tidak. Maka terkadang subhanallah, ya. Dan itu barokah kehidupannya. Barokah kepada murid-muridnya. Apa yang diajarkan itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mengharapkan dunia sepeser pun. Karena kalau kehidupan kita niatkan untuk akhirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti datangkan kepada kita dunia. Dan dunia itu akan datang kepada kita dalam keadaan hina. Kalau tujuan hidup kita ini akhirat, ya, maka dunia akan kita dapat. Kalau tujuan kita hidupnya hanya sekedar dunia, mengajar, ya, mengajar santri misalnya, atau bekerja hanya cuma untuk yang ditanya gajinya besar enggak, hanya cuma sekedar gaji. Jadi tidak ada nilai-nilai yang untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi patokan utamanya adalah itu, harta. Yang ditanya adalah fasilitas. Apakah dapat rumah, apakah dapat mobil, apakah dapat uang. Tidak pernah berpikir bahwasanya apa yang bisa saya berikan. Ya. Kalaupun kita tidak punya harta, ya ilmu kita berikan. Kalaupun kita tidak punya harta, juga tidak punya ilmu, apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan dari saya ini? Saya bisa kok jadi tukang, ya. Saya mau, udah dibayar, ya, bangun pondok ini. Saya jadi tukangnya, masya Allah. Saya yang desain, ya, jadi tata letaknya. Luar biasa, ya. Jadi kehidupan kita untuk akhirat. Kalaupun kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, dan dunia itu tidak berada di hati kita, ya. Dunia itu hanya sebatas di tangan kita, karena itu sekedar titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi kita ringan tangan untuk memberi, ringan tangan untuk sedekah, karena yang akan menemani kita yaitu harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kalau harta kita tinggalkan nanti untuk anak kita, belum tentu dimanfaatkan untuk kebaikan. Terlebih lagi kalau anak-anak kita tidak paham agama, yang ada malah diperebutkan. Ya, yang ada diperebutkan, yang akhirnya ribut, ya, rumah tangganya atau kemudian keluarga anak-anak jadi rusak. Tapi kalau kita tinggalkan anak kita berupa ilmu, oh subhanallah, ya, itu sangat-sangat bermanfaat. Kemudian kita bawa harta kita ini bersama kita nanti menuju surga Allah. Misalnya kita punya tanah, ya, sebelum kita mati berwasiatlah sama anak-anak kita, nah, tolong tanah ini diwakafkan dan tolong bangunkan pondok pesantren. Tolong bangunkan untuk membangun masjid Allah. Subhanallah. Ini nak, saya punya kunci mobil. Ketika saya nanti wafat, nih kunci mobil untuk pondok, ya. Untuk pondok, untuk, ya, berdakwah di jalan Allah. Subhanallah. Betapa ringan, ya, kita mengeluarkan harta kita, karena kita meyakini itu bukan punya kita, itu punya Allah, itu titipan Allah. Kalau itu kemudian kita infakkan di jalan Allah, nah, itu pahala yang besar bagi kita. Ya, ma'asyiral muslimin, rahman wa rahimah. Jangan jadikan dunia ini di hati kita, sehingga kehidupan kita tidak tenang. Ya. Betapa banyak orang-orang yang memiliki harta, ya, yang berlebihan, akan tapi dia tidak tenang hidupnya.
Nggak bisa tidur kalau malam. Karena mikirkan misalnya mobilnya 10, waduh, kira-kira mobil saya sudah dikunci apa belum? Ya, yang satunya kira-kira sudah aman atau belum? Ya, bensinnya yang satunya itu sudah diisi atau belum? Pusing mikirin itu semua. Ya, subhanallah. Seandainya kita merasa cukup, ya, atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu itu akan lebih bermanfaat. Ya. Karena kehidupan kita ini sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. Apa yang penting cukup masuk dalam tubuh kita, itulah ya, kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Kita misalnya punya beras 1 ton. Kira-kira yang kita makan 1 ton atau 1 piring? 1 piring. Ya. Kita punya mobil 12. Yang kira-kira kita pakai 12-12-nya atau 1? 1. Kita punya rumah 1 hektar rumahnya. Kira-kira yang kita tempati 1 hektar atau cuma 1 kamar? 1 kamar. Ya. Coba kita berpikir akhirat. Cobalah harta kita ini, ya, saya kasihkan untuk di jalan Allah. Ya. Saya bangun cukuplah rumah yang sederhana. Sisanya tanah saya ini untuk akhirat sudah. Ya. Bangun pondok pesantren. Ya. Subhanallah. Cukuplah saya ini mobil 1. Ya, kecuali kalau itu memang pekerjaan ya, misalnya bos punya 12 mobil tidak masalah. Kemudian hartanya, hasilnya untuk jalan Allah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya cuma sekedar disimpan, kemudian hanya cuma untuk berbangga-bangga, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Oleh karenanya, di antara enaknya kita jadi orang miskin itu hisabnya ringan. Apa yang mau dihisab? Tidak ada. Ya. Kalau kita jadi orang kaya itu, tapi jika orang kayanya ini tidak digunakan untuk kebaikan, maka hisab kita berat. Lama kita masuk surganya. Ya. Berat. Ma'asyiral muslimin rahman wa rahimakumullah. Kecuali memang orang-orang kaya yang diringankan tangannya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para sahabat. Sahabat itu kalau sedekah itu tidak tanggung-tanggung. Ya. Kalau sedekah itu tidak tanggung-tanggung. Utsman itu juga sahabat yang kaya. Beliau pernah bersedekah membebaskan atau membeli sumur orang Yahudi. Ya. Jadi Utsman ini subhanallah ya, umat Islam ketika itu dipersulit. Jadi air itu harus beli pada orang Yahudi. Ya. Bagaimana kira-kira solusinya ini agar umat ini tidak dijadikan sulit? Akhirnya ya, awalnya orang-orang Yahudi tidak mau dia. Tidak mau untuk menjual sumurnya karena menguntungkan. Ya, air dijual misalnya 1 liter berapa ya? Subhanallah. Sedangkan air itu mengalir terus. Ya. Jadi tidak ada biaya-biaya operasionalnya, tidak ada. Yang ada adalah income, ya, pemasukan terus. Subhanallah. Sehingga bagaimana Utsman ya, termasuk juga jago negosiasi. Dirayulah orang-orang Yahudi ini sehingga mau menjual sumurnya. Itu negosiasinya alot ya, penuh dengan tawar-menawar dan lain sebagainya. Sampai akhirnya orang Yahudi itu mau menjual sumurnya. Akan tetapi orang Yahudi ini licik sekali. Saya akan jual sumur saya, ya, saya akan jual sumur saya, tapi ya, ada tapinya. Sehari untuk kamu, sehari untuk saya. Lihat. Dan itu harganya dijual 1 M. 1 miliar. Ya. Kisaran rupiahnya 1 miliar harga sumurnya. Karena Utsman banyak duitnya, ya 1 miliar mudah bagi kita. Bayar. Nah, enggak apa-apa wis. Ya, yang paling penting adalah kaum muslimin bisa mengambil air enggak kesusahan. Ya. Kemudian terjadilah ya seperti biasa ya, kaum muslimin yang butuh air akhirnya mengambil di hari-hari Utsman. Karena kalau di hari Utsman jatahnya Utsman gratis.
Kalau ditanya Yahudi bayar. Kira-kira orang-orang milik gratis atau bayar? Milik gratis. Sehingga ketika pada harinya Utsman, berbondong-bondong orang pada ngambil air. Karena gratis, wakaf untuk kaum muslimin. Diwakafkan untuk kaum muslimin. Karena Utsman tidak tamak. Tidak tamak dengan dunia. Yang diinginkan Utsman adalah pahala yang mengalir terus-menerus. Ya. Sehingga kemudian ketika hari-harinya Yahudi sepi, kosong, melompong, tidak ada orang. Sampai kemudian akhirnya Yahudinya lesu. Waduh, sudah berbulan-bulan tidak dapat duit. Ya. Bagaimana mau dapat duit? Orang-orang ngambil airnya pada harinya Utsman. Besoknya nggak ngambil air. Besoknya lagi baru ngambil. Pokoknya pas jatah-jatahnya Utsman ngambil air. Sampai akhirnya, aduh, kalau kayak gini saya ini tidak punya penghasilan lagi. Ya sudahlah. Ya, akhirnya ditawarkan kepada Utsman, udahlah, belilah. Jadi sumur ini full milik kamu. Masya Allah. Ya, akhirnya dibeli dengan harga tambahan 1 M lagi, sehingga total harga sumur itu 2 M. Dan itu sama Utsman diwakafkan untuk kaum muslimin. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, dan ini sering saya sampaikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang, bahwasanya ketika kita ingin mengalahkan orang-orang Yahudi, yaitu kita galakkan wakaf fi sabilillah, wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yahudi jualan air, kemudian kita lawan dengan jualan air, kita pasti kalah. Mereka akan kalah orang Yahudi ketika kita wakafkan air. Ya. Kita wakafkan air untuk umat, bukan jualan air. Ya. Sehingga peradaban Yahudi kalah karena wakaf umat Islam. Ya. Oleh karena sepanjang peradaban Islam, kejayaan Islam, kekuatan besar umat Islam ada pada wakaf, bukan pada usaha. Tidak. Bukan berarti tidak boleh usaha. Nah, boleh. Akan tapi itu bukan yang satu-satunya atau utama untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dikalahkan dengan wakaf kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang harus kita berpikir. Bagaimana kita mengajak umat, ayo wakaf. Ya. Sehingga misalnya sebuah lembaga, sebuah ini keuangannya bisa stabil untuk biaya operasional. Ya dari wakaf itu yang dikelola, ya, yang dikelola menjadi wakaf produktif. Ya, kita sekolah di Jami'ah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah itu gratis 100%. Bukan hanya gratis 100%, tapi digaji. Bayangkan, sekolah tapi digaji. Kira-kira enak atau enak banget? Gimana menurut antum? Kira-kira sekolah, kita ini sekolah, belajar. Yang harusnya itu kita kan bayar, ya kan? Kalau kita mau sekolah kan kita harusnya bayar SPP-nya atau apa ya. Tapi ini enggak, di Madinah ini enggak. Kita sekolahnya sudah gratis, dikasih duit. Dan duitnya enggak sedikit loh. Ya. Kisaran, kasih tahu atau enggak? Kasih tahu nah, nanti waduh, ya mau lah Ustaz. Saya juga mau ini bapak-bapaknya langsung. Ya. Hah? Nah, ya. Ya, tapi ini tidak boleh dijadikan tujuan utama belajar di Madinah ya. Cari duitnya jangan. Ya, sebagaimana orang-orang yang sebelah itu ya, jangan ambil akidahnya, ambil realnya. Itu muskiah itu. Ya. Niatnya sudah salah, ilmunya tidak barokah. Oleh karena pulang ke Indonesia jadi orang sesat. Ya. Karena yang diniatkan hanya cuma uang. Ya. Jadi gajinya berapa? Hampir 4 juta. 3.800.000. Ya, yes, buatlah 4 juta lah itu. Jadi sebulan kita digaji berapa? 4 juta. Jadi kita tidak bayar SPP, tidak ada. Tapi dikasih uang, dikasih makan. Berangkat ke sana dibelikan tiket.
Disuruh pulang, pulang lois. Ya, ketemu mak. Ya, disuruh pulang. Itu dapat dari mana uangnya itu? Dari wakaf. Dan itu bukan satu orang yang dibiayai, 13.000 orang. Oleh karena kekuatan umat Islam ada pada wakaf. Lihat bagaimana wakaf bisa membiayai para penuntut ilmu. Sehingga tidak ada lagi orang ceritanya, Ustadz, anak saya tidak sekolah, Ustadz, tidak mampu bayar. Tidak ada ceritanya itu. Ya, kalau kita sadar, marilah ayo kita sekarang. Ya, kalau kita punya apa yang diwakafkan, wakafkan. Ya, wakafkan ke pondok pesantren ini misalnya, tidak apa-apa. Ya, untuk membiayai penuntut ilmu, barokah harta kita. Ya, ada, saya punya teman ya, bapaknya termasuk orang kaya, ya, orang kaya, kalau tidak salah ya pengusaha, ya, punya kebun lah. Sehingga ketika anaknya datang, kakak kelas saya di Mesir, ketika anaknya datang pulang dari belajar di Kairo, karena biasalah melamar pekerjaan, istilahnya tidak diterima gitu ya. Mau ngajar gitu, mau ngajar di pondok-pondok misalnya. Nggak ini. Akhirnya udahlah, mungkin bikin pondok sendiri aja. Ya, alhamdulillahnya bapaknya support. Ya, langsung semua tanahnya itu diwakafkan untuk anaknya ini. Ya, memang wakaf untuk kaum muslimin, untuk pondok pesantren. Apakah hartanya ketika itu habis? Subhanallah, tidak. Pondoknya berkembang, pondoknya besar, hartanya utuh balik lagi. Bayangkan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mudah saja menggantikan apa-apa yang kita wakafkan di jalan Allah. Asalkan kita tidak ragu. Ustaz, kalau saya cuma punya 1 hektar, Ustaz, berarti tidak ada lagi lah tanah saya. Belum wakaf, sudah bilang tidak ada lagi. Ya, pesimis, suuzon kepada Allah. Ya, nah itu kita manusia. Belum tergerak hati kita. Ya. Tidak memiliki keberanian ya, untuk mewakafkan harta kita. Seandainya coba kita sadar kaum muslimin ya, sehingga subhanallah para penuntut ilmu ini mudah mereka mencari ilmu ya. Jadi berapa juta yang dikeluarkan, berapa juta real, berapa triliun yang dikeluarkan 1 bulan ya, dari wakaf itu, subhanallah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi ya, semoga sajalah ya, sepulang dari kajian ini pondok ini dapat banyak wakaf ya. Semoga saja ya. Amin ya, insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itulah ya, kehidupan kita harus zuhud kita di dunia ya. Kita harus hidup ya sudah secukupnya untuk kita ya. Selebihnya kalau ada lebih kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian zuhud, yaitu zuhud kepada Allah. Lalu zuhud kepada manusia bagaimana? Kita tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Kita tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Apalagi itu memang tidak ada mendesak itu. Dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Tidak. Ya. Untuk dirinya. Tapi kalau misalnya memotivasi, ayo ya, bukan untuk dirinya, ayo kita bantu pesantren ini, ayo kita bantu pesantren ini. Nah, itu bukan minta-minta namanya. Itu memotivasi ya, agar orang bisa infak ini loh. Kalau mau infak, terkadang orang mau infak, mau mengeluarkan sedekahnya tidak tahu kemana. Sehingga kita kasih tahu, ini loh. Ya, di sini loh, ini membutuhkan. Ini loh, banyak anak yatim, di sini banyak fakir miskin. Ya. Tapi kalau untuk minta-minta untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, maka itu tidak zuhud dan itu menyebabkan kebencian daripada manusia. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian meminta, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karenanya di antara kemuliaan bagi seorang yang beriman sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya
Dan para ulama ahli hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Syaraful mu'min qiyamuhu bil laili wastighna'u 'anil nas." Kemuliaan bagi seorang yang beriman adalah ketika dia bangun malam salat tahajud dan kemudian dia mencukupkan diri dengan apa yang dia punya dan tidak meminta-minta kepada manusia. Subhanallah. Oleh karenanya resep hidup di dunia ini agar kita bersyukur kepada Allah, maka kita lihat orang-orang yang berada di bawah kita di dalam urusan dunia. Ketika kita hanya makan nasi, kemudian daun ubi, sambal, itu sudah nikmat luar biasa. Kemudian kita melihat di bawah kita masih banyak yang tidak makan. Bahkan untuk mencari makan harus di tempat sampah, mencari yang sisa-sisa. Hati kita bersyukur kepada Allah. Rumah kita terbuat dari papan-papan karena memang kita tidak mampu untuk bangun rumah yang gedongan dan lain sebagainya, belum mampu. Mampunya kita ya udah rumah papan yang penting untuk berteduh, untuk anak dan istri sudah cukup. Kemudian agar kita bersyukur kepada Allah, lihat masih banyak orang yang tidur di kolong jembatan. Belum ada mereka tempat berteduh sehingga ketika mereka kehujanan, kedinginan, tidak ada lagi, tidak bisa mereka pulang ke rumahnya karena tidak ada rumah. Kita juga pernah masuk ke daerah pedalaman-pedalaman itu. Dan subhanallah, rumah mereka masih beratapkan daun-daunan. Ketika ditiup, roboh. Ya, subhanallah. Oleh karena kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Ya, subhanallah. Itu yang harus kita perhatikan. Unduru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia kita harus lihat yang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita punya sepeda motor. Ya, meskipun sudah tidak ada knalpotnya. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya, bahkan jalan kaki, sandal saja tidak punya. Kita harus bersyukur. Ya. Jadi ketika kita melihat orang-orang seperti itu, hati kita qanaah. Masya Allah, nikmat ya Allah. Ini adalah nikmat dari Engkau ya Allah. Sehingga kita tidak seandainya saja saya tidak berandai-andai dalam urusan dunia. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin cukup ya materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu marilah kita zuhud ya di dunia ini, yaitu agar Allah mencintai kita, yaitu meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, kemudian kita zuhud kepada manusia, yaitu tidak kita meminta-minta kepada manusia ya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Kalau ingin mulia, ya kita berusaha semampu mungkin, ya. Meminta-minta itu tercela sekali, ya. Kecuali memang darurat, betul-betul darurat, ya. Kalau tidak darurat, maka sebaiknya kita mencukupkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Jika memang bisa dijawab, jika tidak bisa wallahu taala a'lam bissawab.